tetaplah berdoa. Tuhan jamah, Tuhan pakai menjawab setiap pergumulan doa orang-orang, membawa banyak orang untuk bisa memiliki waktu-waktu berdoa. Termasuk kami tetap mempertahankan waktu-waktu doa kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ditinggikan, Engkau Tuhan dimuliakan, dan Engkau akan menarik banyak orang datang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pelayanan ini Tuhan ambil alih, dan kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Berjalannya waktu yang ada, kami yang ada di tempat ini, orang-orang yang mengikuti siaran langsung, orang-orang yang mengikuti siaran tunda, diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semua acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Bro and Sis serta anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama saya Pendeta Florence Kando dalam acara live on Facebook Tetaplah Berdoa. Kita mau tetap berdoa walaupun mungkin ngantuk-ngantuk, saya sendiri pun masih pemulihan dan ngantuk saudara, karena dari pagi sampai siang mengajar. Tetapi ada kekuatan ilahi ketika kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya seperti itu, tapi ketika kita berjalan, kita lakukan sesuatu dan kita dalam nama Yesus, kita katakan dalam nama Yesus, maka kita pun berdoa menghadap hadirat Tuhan ataupun berdialog dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita mau sedikit dengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Ada suatu peristiwa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ada komplain dari seorang yang rajin, tangannya bekerja, bahkan dia yang menerima Yesus. Alkitabnya mencatat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Satu perikop dengan judul Maria dan Marta. Di ayat 38 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada wanita komplain, saudaranya sendiri, Marta. Marta yang menerima Yesus, tapi Marta ingin menyediakan yang terbaik, yaitu makanan, atau hidangan, atau apapun yang serba jasmani. Dan rajin kan? Begitu. Tetapi dia juga bisa komplain ke Tuhan. Maria kok harusnya seperti saya, sibuk. Maria harusnya seperti saya, mau melayani makanan, pelayanan meja. Apa hasilnya ketika dia mengadukan hal itu kepada Tuhan? Tuhan Yesus hanya katakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Loh, kan bagus melayani murid Yesus dan juga melayani Yesus terlebih lagi. Saya yang menerima Yesus dan murid-murid. Wajar dong saya siapin kopi, teh, iya. Tetapi ketika Yesus hadir, engkau jangan pikirkan itu dulu. Karena dia ingin menjamah hatimu. Yesus mau seperti Maria, keadaan atau perilaku Marta, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Menghargai kehadiran Tuhan. Hati-hati dengan wanita-wanita. Yang paling banyak ikut acara ini wanita. Ada juga pria, anak muda. Tapi perhatikan baik-baik. Yesus hanya mau ketika engkau ada waktu yang terbaik, prime time-mu itu memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman, atau kita sekarang membacakan firman. Saat ini engkau memilih yang terbaik. Haleluya. Memilih yang terbaik. Kalau engkau nonton atau ikuti dengan beberapa orang, katakan kiri kananmu, atau bisa katakan pada saya bahwa kita memilih yang baik. 1, 2, 3. Kita memilih yang baik. Amin. Kenapa? Ada waktu 30 menit untuk kita duduk di kaki Tuhan, atau kita mendengarkan perkataannya.
Duduk di kaki Tuhan bukan berarti harus berlutut, tapi kita punya waktu yang spesial. Bukan mengerjakan yang A, B, C, D. Sehingga program kami tetaplah berdoa, mengajak Bapak Ibu Bro and Sis dengan anak-anak untuk ada waktu paling tidak ada 30 menit. Kita mau bersama-sama berdoa, menyembah. Itu artinya engkau diam menghadap hadirat Tuhan. Jangan 24 jam engkau pakai tidur. Sudah susah payah engkau tidur hanya 5 jam. Dan engkau kerja sepanjang jam-jam yang ada. Di sini ada anak kecil. Ya. Tapi ibunya punya waktu untuk berdoa. Berjam-jam di sini. Tiap hari. Ya. Bahkan sekarang ikut kami. Makanya engkau akan mendengar suara anak menangis. Bisa membagi waktu. Nyuci segala macam tidak punya pembantu. Tapi ada waktu berdoa. Bahkan ada waktu baca Alkitab. Perjanjian dia dengan Tuhan. Beberapa banyak pasal. Akhirnya dia bawa suaminya untuk membaca juga Alkitab ketika membuka usaha. Sebelumnya pagi-pagi ada orang, belum ada orang, dia membaca Alkitab. Kenapa? Itu pengaruh dari kita duduk di kaki Tuhan. Kita memberikan waktu yang baik pada Tuhan. Prime time kita, waktu yang terbaik. Sehingga Yesus memuji. Seperti Yesus memuji Maria, ia telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, di atas terbaik ada apa? Ada lagi nggak yang terbaik lain? Nggak ada. Kalau secara perbandingan, baik, lebih baik, terbaik, sangat baik. Ya, terbaik, berarti di atas termulia. Ya kan? Nah, pilihlah waktu itu. Saya rindu ketika engkau memilih waktu-waktu doamu, bukan hanya pada saat ini, tetapi pada pagi hari, pada malam hari. Pilih yang terbaik. Sehingga Tuhan memberikan jempol kepada kita. Marta sibuk. Mungkin engkau sibuk sekali dan rajin sekali. Tapi Tuhan bilang, kau rajin. Tapi engkau tidak pernah menghadap hadiratku. Sia-sia kerajinan.